Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada dalam program Tabura Injil Klasik Siapin Selatan untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini. Untuk itu sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan. Kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Firman kebenaran menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, ketika kami akan membaca akan firman kebenaran ini Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, ketika kami percaya, ketika kami beriman kepada Engkau, memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud, apa kehendak Tuhan. Supaya ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, tugas dan tanggung jawab kami, keseharian kami senantiasa ada dalam jalan kebenaran, dalam tuntunan firman kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami, dan di saat ini ketika kami membaca firman, Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kitab Roma pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, dalam satu perikop pembacaan, mati dan bangkit dengan Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian bagian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman kebenaran. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita dalam kitab Roma pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat ini, yang menjadi tema perenungan bagi kita di saat ini, menghargai manusia dibaptis dalam kematian Kristus. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini, Paulus mau mengajak secara khusus jemaat yang ada di Roma untuk memikirkan bagaimana sikap mereka akan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati untuk menebus dosa manusia. Di dalam ayat yang pertama, Paulus bertanya untuk mengajak jemaat yang ada di Roma memikirkan, apakah boleh melakukan dosa? Terus yang dia katakan, bertekun dalam dosa, supaya kasih karunia yang sudah diterima itu semakin bertambah kasih karunianya, karena sudah ditebus buat dosa lagi, nanti ditebus lagi buat dosa lagi. Saudara-saudara yang kekasih, apakah seperti itu makna dari kasih karunia yang sudah Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus? Sekali lagi, apakah ketika kita merasakan cinta kasih Tuhan, kasih karunia Allah yang sudah dinyatakan lewat pengorbanan Yesus Kristus, maka kita harus hidup dalam dosa secara terus-menerus, atau kita bertobat tapi kita kumat lagi, bertobat kumat lagi, berulang-ulang kali? Saudara-saudara yang kekasih, dari
pertanyaan Paulus ini atau Rasul Paulus ini, dia sendiri menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan bahwa bukan begitu menghargai kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Bukan begitu untuk mendapatkan kasih karunia lagi dan lagi. Paulus menjelaskan bahwa karena kasih karunia itu, kita telah mati untuk dosa yang kita lakukan. Kita terima kasih karunia itu, kita terima hidup yang baru. Hidup kita yang lama yang melakukan dosa itu telah dikuburkan. Seperti kita dibaptis dalam air. Dan ketika Yesus bangkit, kita hidup. Atau kita bangkit dalam hidup yang baru. Hidup yang dibersihkan dari dosa kita. Itulah makna yang sesungguhnya dari bagaimana kita telah menerima kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran bagi kita lewat firman kebenaran di saat ini. Pertama, kita diajarkan untuk kita ikut ataupun kita ingat apa yang menjadi proses kita, yaitu mati untuk dosa melalui kematian Kristus dan bangkit untuk hidup baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Kita ini adanya karena kasih Kristus. Karena Kristus yang mengasihi kita sehingga kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Kita dibangkitkan dari dosa atau kematian akibat dosa. Pemberontakan kita manusia. Yang kedua, menghargai proses ini. Kematian kita akan dosa dan kebangkitan kita akan hidup yang baru. Hendaklah mendorong kita untuk makin sungguh-sungguh hidup yang baru. Mengalami perubahan, pembaharuan hidup. Yang tidak lagi berbalik kepada dosa. Kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang berulang-ulang melakukan dosa. Tetapi harus ada pembaharuan hidup. Pertobatan yang sungguh. Ada komitmen hidup untuk bagaimana hidup dalam kebenaran. Hidup dalam bagian karya penyelamatan Tuhan ini. Karena Yesus sudah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita lewat kematian dan kebangkitan. Membuktikan bahwa Dia menginginkan supaya kita yang mengaku percaya, mengaku beriman kepada Dia, benar-benar menikmati kasih Allah yang sudah dinyatakan. Kita diingatkan untuk bagaimana kita menghargai sebagai manusia yang sudah dibaptiskan dalam kematian Kristus. Lewat kematian dan kebangkitan. Supaya benar-benar apa makna kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Benar-benar nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebagai umat yang mengaku, yang beriman kepada Dia, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika tiba saatnya Tuhan datang kedua kali sebagai hakim yang adil, kita ada dalam bagian karya penyelamatan Tuhan. Sebagai umat yang setia, yang taat, yang hidup dalam kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, mari kita maknai, mari kita hargai kita sebagai manusia yang sudah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus itu sendiri. Jadikanlah kehidupan kita sebagai alat kesaksian lewat cara hidup kita. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam memberitakan Injil, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan umat Tuhan. Supaya kasih karunia berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kehidupan yang kekal. Kehidupan sorga kelak nanti yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Akan menjadi bagian dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Begitu besar karya-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami umat-Mu.
ciptaanmu Tuhan. Di tengah-tengah keberdosaan kami Engkau hadir. Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami dari segala hukuman dosa kami. Sehingga ketika Engkau menderita, sengsara, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan bahwa karya penyelamatanmu sungguh luar biasa, sungguh ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kasih karunia yang Engkau nyatakan itu Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu, umat yang percaya dan beriman kepada Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Membawa pembaharuan di dalam kehidupan kami. Dan lewat firman kebenaran di saat ini, untuk bagaimana kami menghargai sebagai manusia yang dibaptis dalam kematian Kristus. Maka bagaimana kami harus hidup dalam kebenaran. Bagaimana kami harus meninggalkan segala kehidupan kami yang lama yang tidak berkenan kepada Engkau, yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang baru, yang penuh dengan kebenaran, hidup kudus di hadapan Engkau, dalam ketaatan kesetiaan kepada Engkau, dan mampu untuk menyaksikan akan keselamatan, akan kasih karunia Allah yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami. Itulah yang Engkau Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami yang mengaku percaya dan beriman kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kami hanya bermohon kepada Engkau dengan kasih karunia, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, senantiasa akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kami, akan membaharui kami, akan mengingatkan kami, supaya ketika kami melangkah dalam perjalanan kehidupan kami, dalam aktivitas kami, dalam keseharian kami, dalam kerja kami, usaha kami, Tuhan kiranya akan mengingatkan kami supaya senantiasa berjalan dalam kebenaran, mengingatkan kami supaya tidak jauh daripada Engkau, supaya kasih berkat-Mu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa menjadikan Engkau sebagai penuntun akan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Sekali lagi kami hanya mau serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam setiap apa yang kami alami, kami jalani, yang firman kebenaran akan membaharui, menuntun setiap perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami dalam kesempatan ini. Kami berdoa sebagai persekutuan gereja-Mu, khususnya kami yang ada di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, untuk rencana pelaksanaan sidang sinode pada bulan Juli yang akan datang. Tuhan berkati badan pekerjaan sinode, berkati panitia pelaksana di Waropen, berkati panitia transit yang ada di Nabire, di Biak, ataupun yang ada di Yapen. Berkati jemaat-jemaat khususnya di Klasis Yapen Selatan, panitia-panitia yang ada, untuk mempersiapkan segala sesuatu demi menunjang, menopang akan kegiatan sidang sinode di GKI di Tanah Papua pada bulan Juli yang akan datang Tuhan. Dengan campur tangan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Sehingga tantangan, hambatan-hambatan yang mau menghalangi pelaksanaan ini, kiranya di bawah kuasa Tuhan sendiri, ditaklukkan di dalam kuasa Tuhan sendiri. Sehingga apa yang menjadi harapan kami sebagai umat-Mu, supaya bisa terlaksananya sidang sinode ini, dan menghasilkan keputusan-keputusan untuk bagaimana gereja ini ke depan dalam satu periode pelayanan 2022-2027, tetapi juga untuk menyatakan makna kehadiran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya di Tanah Papua ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, ini doa kami. Ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Sekali lagi mari kita terus saksikan program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.